Workers, di edisi kali ini kami akan memberikan kalian sejumlah informasi terkait lowongan pekerjaan untuk periode bulan September dan Oktober 2022. Siapa tahu ada lowongan pekerjaan yang cocok buat kalian yang lagi cari pekerjaan. Tapi sebelumnya, terus dukung channel ini dengan like video-video kami dan tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian mudah untuk tahu apa saja video terbaru dari Workerspedia. Sat-sat langsung dapat kerja di Workerspedia. Halo, saya Wendell Yansens dari PT Wom Finance Tbk. Mewakili manajemen PT Wom Finance, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Workerspedia. Semoga seluruh konten yang ada di Workerspedia bisa memberikan kontribusi positif dan manfaat bagi pencari kerja di Indonesia dan seluruh talenta terbaik di negeri ini. Sat-sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Oke, semangat pagi. Tanpa terasa, 2 tahun sudah. Karena saya juga ikut menghadiri pada waktu Workerspedia itu launching pertama kali, dan tanpa terasa sudah 2 tahun menjalani di era digital ini. Momen yang tepat di era yang suka nggak suka, mau nggak mau, semua harus berdamai dengan digital. Workerspedia semoga aja dari usia yang 2 tahun ini bisa lebih memberikan manfaat buat pencari kerja, khususnya teman-teman sekalian yang relay dengan digital. Karena tuntutan pekerjaan di kemudian hari adalah berdamai dengan digital. Kiranya Workerspedia semakin menjadi tumpuan dari para pencari kerja di era digital ini. Semoga sumbangsih Workerspedia di tengah-tengah bangsa Indonesia ini memasuki era demografi, bonus demografi ini memberikan manfaat yang lebih lagi pada pencari kerja. Sukses, dan kiranya pencari kerja boleh merasakan keberadaan dari Workerspedia. Selamat sekali lagi, sukses untuk kalian semua. Good luck. Halo Workers, saya Deto Mokto, HR operasional dari SMS Finance. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Workerspedia yang kedua. Semoga Workerspedia selalu memberikan manfaat bagi seluruh pencari kerja di Indonesia. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Terima kasih. Info lowongan kerja edisi kali ini dibutuhkan untuk area Jawa Barat dan Jabodetabek. Untuk area Jawa Barat, ada beberapa pilihan jenis pekerjaan seperti berikut. Field collection merupakan seseorang yang bertugas secara langsung melakukan kunjungan apabila nasabah masih memiliki tunggakan. Dalam urusan penagihan, profesi ini menjadi salah satu bagian penting yang berperan cukup besar dengan mendatangi para debitur. Dengan begitu, debitur dapat melunasi hutangnya dan kreditur bisa mendapatkan bayaran. Kalau kamu tertarik untuk mencoba jenis pekerjaan tadi, berikut kualifikasi lengkapnya. Kamu yang penasaran seperti apa sih pekerjaan field collection? Kami punya cuplikannya buat kalian di Workers. Nama saya Andreas Nayawan, saya berumur 28 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai collector officer di salah satu perusahaan multi finance. Job desk-nya saya sebagai collector officer, yang realnya sebenarnya kolektor itu nggak perlu yang main fisik seperti yang tadi saya bilang. Yang penting kita bagaimana kita bernegosiasi dengan konsumen. Itu menggunakan bahasa-bahasa yang baik, nggak perlu yang kasar-kasar. Credit Marketing Officer biasanya banyak dijumpai di perusahaan finance atau leasing. Dulu, posisi ini mungkin lebih dikenal dengan nama surveyor yang bertugas untuk menilai kelayakan seorang konsumen atau nasabah dalam pengajuan pinjaman atau kredit. Jenis pekerjaan ini tentunya cocok untuk kamu yang senang bekerja di luar kantor. Gak cuma itu aja loh Workers,
Mendapatkan insentif yang tinggi seiring banyaknya konsumen yang didapat menjadi tawaran menarik dalam pekerjaan ini. Mau tahu seperti apa pekerjaan seorang CMO? Ini dia. Halo, saya Renal. Saya adalah seorang Trade Marketing Officer. Tugas utama seorang CMO itu lebih ke menganalisa ya. Jadi kita harus menganalisa kelayakan konsumen ini layak atau enggaknya untuk kita beri kredensial untuk mengambil barang di kita. Account officer bertanggung jawab dalam melakukan pembukuan perusahaan, mengurus kas perusahaan dan biaya karyawan, mengelola faktur, hingga memastikan kelancaran transaksi dengan klien. Ia juga harus bisa mengkoordinasikan pendapatan serta pengeluaran dari sebuah perusahaan. Buat kamu yang mencari pekerjaan di area Jabodetabek, tenang aja, kami masih punya informasi lowongan pekerjaan untuk kalian nih workers. Simak baik-baik ya. Pada dasarnya, pekerjaan telemarketing adalah memasarkan suatu jasa atau produk tertentu dengan media telepon. Tapi tahu nggak sih workers, nggak hanya sekedar mencari klien lewat telepon, kalian juga harus punya skill marketing supaya calon pembeli tertarik dengan produk yang sedang ditawarkan. Wah, challenging banget kan? Kalian tertarik dengan lowongan telemarketing ini? Berikut kualifikasinya. Kamu workers yang tertarik dan penasaran gimana sih caranya merayu customer di dunia telemarketing? Ini dia nih caranya. Halo workers, nama saya Faros. Saya bekerja sebagai telemarketer di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Telemarketing itu jadi kita ibaratnya sama ya kayak SPG, jadi kita berjualan gitu. Kita menawarkan produk-produk yang kita jual di perusahaan kita. Karena hanya dengan ngangkat telepon aja, kita tawarin, kita sama aja kayak kita ketemu ke customer, jadi kita senyum juga di telepon gitu. Ya enaknya gitu aja, kerjanya lebih santai gitu, tapi menjanjikan. Jadi kita pikir dulu nih, apa yang mau kita jual ya kan, itu skill kita. Jadi kita harus tahu produknya. Kalau kita udah tahu produknya apa, kita langsung tembak aja ke ibunya. Kalau udah tahu, ibunya tertarik, pasti mau beli. Aku Lala, aku seorang telemarketing di sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang farmasi dan nutrisi. Tugas dari telemarketing adalah memfollow up customer, menghubungi customer, dan memberikan edukasi tentang produk apa aja yang diberikan oleh perusahaan kami, dan promo apa aja yang bisa diberikan, manfaat apa saja yang bisa diberikan kepada customer ketika mereka menggunakan produk kami. Bisa dibilang, sales menjadi salah satu posisi penting di perusahaan karena tugas dan tanggung jawabnya berperan untuk memenuhi penjualan produk serta meningkatkan laba dan keuntungan bagi perusahaan. Keberadaan mereka menjadi ujung tombak perusahaan karena dapat menghasilkan pemasukan. Ada 4 fungsi sales yang harus diperhatikan di workers, yaitu menawarkan produk, meyakinkan calon pelanggan, mengarahkan sasaran, dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
Mas pikirkan. Oke. Pekerjaan itu bagus kok. Terus gajinya juga tinggi. Oke. Benefitnya juga bagus. Bagus ya? Iya, apalagi kalau kita itu capai target, kita pasti dapat bagus ya. Gaji, benefit tinggi, belum yang lain-lain. Jadi kesehariannya seperti apa Mas biasanya Mas? Kesehariannya saya dikasih database, terus saya disuruh follow up. Jadi saya telepon dari mobile atau WA, WhatsApp untuk menawarkan top up pencairan dana. Kalau memang dia deal, saya kasih hitungan. Biasa kan customer kan minta hitungan pencairannya berapa. Jadi saya kasih hitungan. Terus kalau misalkan dealnya berapa, baru saya bantu proses pencairannya. Dia sisa kirim persyaratan-persyaratannya apa aja. Kalau misalkan sudah lengkap, baru saya proses 2 atau 3 hari dananya cair. Meskipun sama-sama melakukan penagihan, desk collection berbeda dengan debt collector yang harus bertemu langsung dengan nasabah. Kalian punya skill dewa dalam hal bernegosiasi? Pas banget nih workers dengan posisi yang satu ini. Kalau kamu tertarik untuk mencoba jenis pekerjaan ini, simak cuplikan review job seputar desk collection yang satu ini. Halo, nama saya Teda, saya berusia 32 tahun dan saat ini saya sebagai desk collector di salah satu perusahaan di Jakarta. Menjadi desk collector itu pekerjaan yang paling simpel yang pernah saya lakuin gitu Mas. Hanya datang ke kantor, buka data, buka sistem, ngobrol ya. Kita ngobrol sama nasabah gimana caranya mereka dapat solusi dari masalah mereka ya. Masalah mereka kan pembayaran. Nama saya Kim Eka Diah Ayu Lestari. Buat saya, pekerjaan desk collection agent adalah pekerjaan yang menyenangkan. Saya merasa pas banget bekerja di bidang ini. Desk collection agent itu adalah sebuah profesi yang memiliki tugas utama untuk menginformasikan, mengingatkan, serta menagih kewajiban nasabah. Kalau lebih mudahnya, tugas desk collection agent adalah membantu mengingatkan setiap nasabah akan tagihan yang akan atau sudah jatuh tempo melalui sambungan telepon. Ahli gizi atau nutrisionis adalah tenaga spesialis yang menyediakan informasi tentang gizi dan masalah kesehatan serta pola makan sehat. Mereka biasanya ditugaskan untuk memberikan saran seputar masalah kesehatan dan gizi, serta memberikan rekomendasi terkait makanan atau kebiasaan makan untuk mencegah penyakit atau meringankan masalah tertentu. Nah, buat para workers yang tertarik dengan posisi ini, berikut kualifikasi lengkapnya ya. Di samping Nisa udah ada Feni. Feni ini adalah seorang nutrisionis. Apa sih sebenarnya tugas nutrisionis tersebut? Screening gizi atau melakukan assessment kebutuhan gizi dari menghitung status gizi, kemudian pola makan, dari bayi sampai lansia. Digital marketing pastinya diharuskan untuk bertanggung jawab dalam brand awareness suatu produk dan sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Pekerja digital marketing juga ditunjang dengan penggunaan media seperti email, media sosial, dan website. Buat kalian yang punya ketertarikan untuk bekerja di bidang digital marketing, pas banget nih workers. Catat kualifikasinya ya.
banget kan lowongan pekerjaan di edisi kali ini? Kalau kalian tertarik dengan lowongan pekerjaan tadi, langsung saja kirim lamaran kalian ya via email ke hrswapro@gmail.com. Untuk info lebih lanjut, kamu juga bisa cek di website www.swapro.co.id dan Instagram @workerspedia untuk mengetahui info update seputar lowongan pekerjaan lainnya. Sat langsung dapat kerja di Workerspedia.